Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Nurita Fudin Kusuma. Saya mahasiswa jurusan Psikologi Universitas Muhammadiyah Angkatan 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih anxiety disorder itu. Simak videonya ya, semoga bermanfaat bagi kalian. Jadi yang pertama ada pengertian dari anxiety disorder. Apa sih sebenarnya anxiety disorder itu? Anxiety atau kecemasan adalah salah satu gangguan mental yang dapat diartikan sebagai suatu perasaan tidak tenang, rasa khawatir, atau ketakutan yang berlebih terhadap suatu hal yang tidak jelas atau belum pasti diketahui. Selanjutnya, ada faktor penyebab anxiety. Sebenarnya belum diketahui pasti penyebab gangguan ini, namun ada beberapa hal yang dikaitkan dengan penyebab gangguan ini dapat muncul. Yang pertama ada threat atau ancaman, dapat berupa ancaman yang realistis hingga ancaman yang tidak realistis. Yang kedua ada konflik atau pertentangan. Biasanya timbul karena dua keinginan yang keadaannya bertolak belakang. Yang ketiga ada fear atau ketakutan. Ketakutan akan segala hal yang dapat menimbulkan kecemasan dalam menghadapi ujian atau ketakutan akan suatu penolakan. Dan yang keempat, ada unmet need atau kebutuhan yang tak terpenuhi. Karena kebutuhan manusia yang terlalu kompleks dan sangat banyak, namun individu merasa takut jika kebutuhan mereka tak terpenuhi, dan itu menimbulkan rasa cemas yang berlebih pada diri individu. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari anxiety. Ciri-ciri anxiety itu sendiri dibagi jadi 3. Yang pertama, ada ciri fisik. Biasanya yang paling umum terjadi, mereka merasa gugup, berkeringat dingin, sulit berbicara, ingin buang air besar atau kecil, wajah memerah, sakit perut, tenggorokan tercekik, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ada ciri-ciri behavioral, yaitu perilaku menghindar, perilaku melekat, dependen atau tetap, dan perilaku terguncang. Dan yang ketiga, ada ciri kognitif, selalu merasa terancam, sangat sensitif, berpikir bahwa semuanya tidak bisa dikendalikan, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis gangguan anxiety. Jenis-jenis gangguan anxiety ini dibagi jadi 6. Yang pertama ada gangguan kecemasan umum atau generalized anxiety disorder. Mereka akan merasa cemas atau khawatir terhadap beberapa hal secara berlebih, mulai dari pekerjaan, kesehatan, atau hal-hal kecil lainnya. Anxiety ini muncul karena dirasakan setiap hari dan menetap lebih dari 6 bulan, sehingga penderitanya menjadi sulit beraktivitas sehari-hari. Yang kedua, ada fobia, yaitu rasa takut yang berlebih dan cenderung tidak rasional terhadap benda, binatang, buah, atau situasi tertentu lainnya. Dan yang ketiga, ada social anxiety disorder. Biasanya mereka akan cenderung takut berada di lingkungan sosial, di mana mereka harus bersosialisasi dengan orang lain. Biasanya, mereka merasa diawasi atau dinilai oleh orang lain, serta mereka juga takut atau malu berada di keramaian. Yang keempat, ada PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Gejala ini biasanya akan muncul pada seseorang yang pernah mengalami kejadian traumatis. Biasanya, orang yang mengalami PTSD ini cenderung susah melupakan pengalaman traumatisnya, baik yang terlintas dalam benak atau muncul dalam mimpi yang membuat mereka terus merasakan kejadian tersebut. Contohnya, korban kekerasan seksual, atau pernah tinggal di daerah konflik perang, atau pernah mengalami bencana alam. Yang kelima, ada gangguan panik. Gangguan ini dapat muncul kapan saja dan terjadi secara berulang, dan biasanya gangguan panik ini juga merasakan gejala lain, seperti berdebar-debar, keringat dingin, sesak nafas, dan lemas. Dan yang terakhir ada gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Rasa cemas yang berasal dari pikirannya sendiri biasanya bersifat menetap
sulit dikendalikan dan dapat kambuh kapan saja. Contohnya adalah mencuci tangan harus 3 kali karena mereka berpikir tangannya masih kotor. Selanjutnya ada dampak dari gangguan anxiety disorder. Yang pertama ada simptom hati. Mereka akan merasa perasaan yang mereka alami saat ini adalah hukuman atau ancaman dari sumber tertentu, namun sebenarnya mereka tidak mengetahui dari mana ancaman itu. Yang kedua, ada simptom kognitif, yaitu menyebabkan kekhawatiran dan keprihatinan pada individu mengenai hal yang tidak menyenangkan yang mungkin atau bahkan tidak akan terjadi. Dan yang ketiga, ada simptom motor. Mereka akan merasa tidak tenang, gugup, kegiatan motor menjadi tanpa arti atau tujuan. Yang terakhir adalah dampak lain. Biasanya mereka akan merasa depresi, mereka menyalahgunakan obat terlarang, sakit kepala, nyeri kronis, gangguan tidur, kualitas hidup menjadi buruk, dan mungkin juga mereka akan melakukan percobaan bunuh diri. Nah, yang terakhir ada cara mengatasinya. Ada 2 cara untuk mengatasi gangguan ini. Yang pertama ada psikoterapi, terapi perilaku kognitif atau CBT yang akan berfokus pada pola pikir dan perilaku individu. Terapi ini biasanya akan sangat cocok digunakan untuk orang-orang yang mengalami kecemasan. Dan yang kedua adalah obat-obatan. Yang pertama ada antidepresan dan yang kedua adalah anti kecemasan. Namun, penggunaan obat-obatan ini harus dengan pengawasan dokter ya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya ya. Terima kasih sudah menonton.